Halo guys, welcome back to Bimbel Publication. Kali ini kita akan masuk ke subtopik berikutnya, yaitu mengenai dimensi. Ini sangat berhubungan sama besaran pokok dan turunan, di mana dimensi dari suatu besaran itu menyatakan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Jadi ini menggambarkan bagaimana suatu besaran itu tersusun dari apa aja sih besaran-besaran yang ada yang di dalam terkandung dalamnya. Nah, itu adalah dimensi. Nah, ini sangat penting penggunaan dimensi, terutama untuk analisis apakah suatu rumus itu benar atau tidak, apakah suatu hubungan itu benar atau tidak, apakah satuannya itu yang dipakai itu tepat. Nah, itu kita menggunakan yang namanya dimensi. Nah, jadi kita akan lihat dimensi dari 7 besaran pokok yang ada, yaitu yang pertama massa. Massa itu kita menggunakan dimensi lambangnya adalah M. Ya, ingatnya itu dari mass bahasa Inggris itu ya. Panjang, length, kita pakai L, dimensinya L besar. Waktu, time, kita pakai lambang T besar. Suhu, kita pakai lambang theta. Arus listrik, kita pakai lambang I. Jumlah zat, kita pakai lambang N besar. Dan intensitas cahaya, kita pakai lambang J. Nah, ini adalah dimensi-dimensi untuk 7 besaran pokok yang ada. Nah, dalam penulisan dimensi, biasa kita menggunakan kurung siku. Ya, jadi sebenarnya ini kita pakai kurung siku untuk penulisan dimensi. Nah, ini adalah dimensi untuk 7 besaran pokok yang ada. Nah, kalau kita punya besaran turunan, gimana nulis dimensinya? Nah, misalnya saya punya kecepatan gitu ya. Kecepatan itu kan kita sudah tahu kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Kira-kira seperti ini konsep sederhananya. Jarak berhubungan sama apa? Jarak berhubungan sama panjang. Dan juga dibagi waktu. Nah, berarti dimensi dari kecepatan, ya kecepatan itu kan lambangnya V, kita tulis dimensi dari V, kita tulis seperti ini, dimensi dari V itu adalah panjang. Panjang itu dimensinya adalah L, berarti L dibagi waktu itu T. Ya, jadi L per T. Nah, biasanya kita pakai eh, pangkat negatif yang untuk di bawahnya penulisannya. Jadi LT karena di bawah naik ke atas, kalau di matematika jadi pangkatnya berubah jadi pangkat min 1. Jadi LT pangkat min 1. Nah, arti dari ini artinya, oh berarti kecepatan itu tersusun dari panjang dan juga waktu. Waktunya pangkat min 1, berarti panjang bagi waktu. Jadi, dimensi ini sangat penting untuk menggambarkan kira-kira besaran itu tersusun dari apa saja. Nah, kenapa tidak menggunakan satuan saja? Misalnya kita punya rumus gaya ya, rumus gaya. Rumus gaya itu kan adalah F sama dengan M kali A. Nah, M itu kan kilogram, A itu kan meter per second kuadrat itu ya kalau belajar di SMP. Nah, kenapa nggak pakai satuan aja? Kenapa harus pakai dimensi? Nah, terkadang untuk satuan itu kita kadang ada satuan yang digunakan satuannya baru. Misalnya kayak untuk mensederhanakan satuan kilogram meter persegi kuadrat kita biasa pakai lambang baru yaitu lambang Newton ya. Satuan Newton karena berhubungan sama hukum Newton. Jadi biasanya kadang kita untuk satuan itu tidak dituliskan lengkap tetapi kita pakai satuan baru untuk menyederhanakan dan mempersingkat penulisan. Tetapi kita pakai dimensi. Ya kan dimensi biasanya tidak disingkat-singkat lagi karena cuma ada 7 dimensi yang ada nih. Nah, berarti biasanya kalau untuk nulis dimensi gaya kita tinggal tulis nih kilogram. Oh, kilogram itu berhubungan sama massa, berarti M. Meter berhubungan sama panjang, berarti L. Second berhubungan sama waktu, berarti T kuadrat. Atau kita tuliskan sebagai M, L, T pangkat min 2. Ya, jadi terkadang kenapa nggak pakai satuan aja? Karena satuan itu biasanya disederhanakan lagi. Tetapi untuk dimensi itu dipakai biasanya untuk menuliskan kira-kira dia komponennya tersusun dari besaran apa saja pada suatu besaran. Nah, kita akan lihat nanti di video selanjutnya bagaimana kita aplikasikan ini untuk mengerjakan soal-soal yang ada mengenai dimensi. Demikian untuk pembahasan dimensi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And thank you.